suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah dihampiri oleh sebagian orang-orang dari sekelompok kaum musyrikin, yang mana mereka orang-orang kaum musyrikin menanyakan sesuatu kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu minal musyrikin, dan tatkala orang-orang musyrikin tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, unsub lana rabbak, ya Muhammad, beritahukanlah kepada kami tentang sifat Rabbmu ya Muhammad. Maka ketika datang pertanyaan demikian dari orang-orang musyrikin, Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung menjawab dari pertanyaan orang-orang musyrikin tersebut dengan Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, Allahu ahad, Allah adalah satu, Allah adalah maha tunggal, Allahu samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat mengadu, Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, namun segala sesuatunya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Katakan pada mereka orang musyrikin bahwa Allah tidak beranak dan Allah juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan katakan pada mereka orang-orang musyrikin bahwasanya tiada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban Allah Azza wa Jalla dari pertanyaan orang-orang musyrikin yang dilontarkan oleh mereka kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekiranya kita pahami dengan bahasa sederhana, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas yang isinya tidak lain semuanya tentang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pahami dengan bahasa sederhana, ketika Allah menurunkan surat ini, sesungguhnya Allah sedang menjelaskan tentang syarat-syarat kelayakan sesuatu bisa dikatakan sebagai Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu bisa kita anggap atau kita katakan sebagai Tuhan apabila memenuhi 4 syarat yang telah Allah sebutkan. Syarat pertama adalah Maha Tunggal. Apabila ada Tuhan yang dikatakan oleh sebagian manusia, namun mereka berbilang ada lebih dari 1 atau 2 berjumlah, maka dia tidak termasuk ke dalam kelayakan bisa dikatakan sebagai Tuhan. Dan syarat kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat mengadu, Allah tidak butuh kepada apapun, namun segala sesuatunya membutuhkan pada Allah. Apabila ada Tuhan yang disebut oleh sebagian manusia, namun dia masih membutuhkan kepada sesuatu, mungkin dia butuh makan atau masih butuh dipahat, maka dia tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Dan syarat ketiga yang Allah sebutkan dalam surat ini adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah juga tidak diperanakan, Allah tidak dilahirkan, Allah pun tidak melahirkan. Namun apabila ada sesuatu yang dianggap Tuhan oleh sebagian manusia, namun dia melahirkan seorang anak yang biasa dikatakan oleh mereka anak Tuhan, maka hal tersebut juga tidak termasuk kelayakan sebagai Tuhan, tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Dan syarat keempat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas ini adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sesuatu yang disebut dikatakan Tuhan oleh sebagian manusia, namun masih ada persamaan dengan sesuatu yang lainnya, maka dia juga tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Dan apabila kita sematkan 4 syarat ini kepada Tuhan-Tuhan selain Allah yang disebutkan oleh sebagian orang-orang, maka Tuhan-Tuhan yang mereka anggap tidak ada satupun yang layak dikatakan sebagai Tuhan. Dan satu-satunya yang layak dikatakan sebagai Tuhan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena keempat syarat ini semuanya terpenuhi dan ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menghendaki kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga muslimin. Karena Allah telah menakdirkan kita lahir di tengah-tengah keluarga Islam. Karena hanya agama Islamlah
merupakan satu-satunya agama yang sah di sisi Allah, agama yang diridhoi oleh Allah, dan ini Allah yang menyebutkan langsung. Kata Allah Azza wa Jalla, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang sah di sisinya kecuali agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falam yuqbalu min fahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa sekiranya mereka mencari suatu agama selain agama Islam, maka fahuwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama kita mengharapkan ridha dan ampunan Allah. Kata beliau, la yasma'u bi min ahadin hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ahlin nar. Barang siapa sekiranya telah mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW, baik mereka dari Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi, kemudian mereka meninggal dalam keadaan tidak mendengar atau tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW, illa kana min ahlin nar, maka sungguhnya keadaan mereka di hari akhirat kelak ada di neraka jahanam. Ini ketegasan dari Nabi Muhammad SAW, mengajak, menawarkan agama yang mulia, yakni agama Islam, yang mana agama Islam adalah satu-satunya agama yang hanya mengajarkan menyembah kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti agama-agama yang lain, yang mana mereka mengajarkan, ada di antara mereka yang mengajarkan menyembah matahari, ada pula di antara agama mereka yang mengajarkan menyembah bulan, ada juga bahkan di antara agama-agama selain Islam mereka mengajarkan menyembah kepada manusia. Mereka menyembah nabi, mereka juga menyembah para malaikat, dan ada juga dari kalangan manusia yang mereka anggap sebagai anak Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka dengan tegasnya, dengan yakinnya mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Tetapi Allah tidak memiliki anak, dan Allah murka kepada orang yang mengatakan Allah melahirkan atau Allah memiliki anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu tahada rahmanu waladun, tatkala mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah melahirkan, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh mereka telah berucap kedustaan, sungguh mereka telah berkata dengan perkataan yang mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hada. Sungguh tatkala Allah mendengar mereka mengatakan Allah memiliki anak atau Allah melahirkan, hampir saja langit terpecah, hampir saja bumi hancur, hampir saja gunung yang kokoh dihancurkan, dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mendengar mereka mengatakan Allah memiliki anak, dan tatkala mereka mengatakan ada istilah anak Tuhan. Pada Allah dengan jelas Allah sebutkan dalam firman-Nya, in kullu ma fis samawati wal ard ila ati lirahmani abda. Seluruhnya yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit dan bumi, ila ati lirahmani abda, akan menghadapku di akhirat kelak sebagai hamba, bukan sebagai anak, bukan sebagai walad, melainkan mereka semua, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi para malaikat dan siapapun, illa ati lirahmani abda, mereka akan menghadap pada Allah sebagai hambanya, bukan sebagai anaknya. Dan ini yang perlu kita jelaskan dan perlu kita pahami.